Ya, barangnya mah pada kesempatan siang ini alhamdulillah saya bisa nyemah ke tempatnya Pak Haji Bambang Herdadi, sarjana hukum di Citapen, di mana di sini beliau membuka kawasan wisata. Kita akan mendiskusikan banyak hal, diantaranya bagaimana sejarahnya beliau sebagai putra Lebak tapi besar dan membesarkan Subang ini. Yang kedua tentu perjalanan politik beliau sampai menjadi ketua DPRD, lalu terlibat juga di proses pergerakan forum untuk pemekaran Subang, dan kemudian sekarang apa legasi beliau, tentu ketika putranya Robert yang dianggap masih sangat muda juga sudah menjadi anggota dewan. Saya pikir itu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Sampurasun. Warahmatullahi sampai. Barayanya mah, alhamdulillah pada siang ini di samping saya sudah ada, dan tentu saja kami yang datang ke Citapen ini. Saya tentu saja sangat berbahagia, bersyukur pada Allah bisa bertemu dengan tokoh Subang. Pak Haji sehat? Alhamdulillah sehat. Supaya lebih terus muda, karena juga badan Pak Haji nampak lebih muda dari saya, kita panggil Kang Haji saja. Insya Allah. Kang Haji Bambang Herdadi, sarjana hukum. Akang, apa kesibukan Kang Haji, kesibukan pada hari ini, Kang? Apa saja, Kang? Hari ini kesibukannya masih berkutat pada persoalan hobi ya. Hobi. Jadi hobi dari dulu, hobinya itu menanam pohon, menata taman kan gitu ya. Apalagi terkait dengan posisi usaha kita ya. Jadi gitu terus hari ini. Pohon-pohon yang akan menunjang buat menjadi destinasi wisata kita tanam di sini. Untuk lebih indahnya, lebih indah dan Citapen ini. Ya betul. Sekarang namanya Citapen ini apa? Citapen ini sekarang namanya wisata Sampalan Citapen. Wisata Sampalan Citapen. Sampalan Citapen. Dulu namanya Tirta Citapen, karena waktu itu hanya Tirta tuh air Tirta ya. air, kolam ya. Hanya kolam saja. Sejak April 2017 kita canangkan untuk expand. Menjadi wisata. Ada metamorfosa, ada perubahan gitu ya, berkembang. Ada untuk expand, hanya sempat ya bukan terganggu ya, tersendat karena persoalan COVID nih. Kebetulan di 2021 kita mulai start lagi sekarang kita mulai ini lagi. Kesibukan kita lah. Pembangunan menyalurkan hobi ya. Pembangunan alhamdulillah lagi mulai. Nampak itu ada mulai tempat-tempat spot-spot khusus lagi ya. Betul. Dan di seberang sana itu ada situ ya. Ada danau di sana. Namanya dulu orang bilangnya Situ Parapatan. Situ Parapatan. Tapi karena kita buka usaha, perusahaan saya itu namanya Citapen Abadi Multikreasi. Jadi terbawa itu jadi populer, lebih terkenal dengan Situ Citapen sekarang. Sebetulnya situ ini namanya awalnya Situ Parapatan. Tapi karena di sini ada kawasan wisata yang Kang Haji dirikan lalu kembangkan, terbawalah namanya jadi Situ Citapen gitu. Kang, Akang lahir tahun 1965. 66. Akang lahir tahun 66 di Lebak. Iya, di Lebak. Dan sekolahnya tetap di kampung kelahiran. Betul. Di mana itu, Kang? Namanya Kampung Jatake. Kampung Jatake. Mekarjaya. Desanya Mekarjaya. Kecamatan Pangarangan, Lebak. Pangarangan. Lalu SMP-nya di sana juga? SMP-nya Bayah. Di Bayah. Bayahnya Kecamatan Bayah. Kecamatannya Bayah. Lalu SMA-nya ke? SMA-nya Rangkas Bitung. Ke Rangkas Bitung, ibu kota dari Lebak itu. Betul. Di sana. Lalu sempat ke Bandung tentu ya. Di kampus, kemudian kuliah, Fakultas Hukum. Betul. Ambil hukum? Saya hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara. Itu satu jurusan atau bagian yang tidak banyak diminati orang. Betul. Karena pertama susah lulus, kedua ya nggak banyak kawan lah. Saya 177 orang, Kang. Di Unpad dulu tahun 88 nggak ada yang masuk HTUN. Nggak ada. Yang saya masuk HTN saja cuma 3 orang HTN. Saya cuma 2-an. Oh, itu sama berarti kasusnya. Jadi kita ini dulu kelompok kering, kerontang lah gitu, nggak ada orang. Tapi sekarang diminati ya. Betul. Hukum tata sekarang negara itu. Dinamisasi persoalan hukum tuh banyak mengarah ke
Han dan HTUN sekarang. Iya, makanya HTN dan HTUN. Makanya kemudian para pendidik, profesor hukum, ahli hukum, pengamat hukum yang terkenal itu orang-orang hukum tata negara lah ya sekarang ini. Ada Refli Harun dan kawan-kawan. Dia kesebut namanya. Nggak apa-apa. Kang Refli Harun Kan untuk yang baik-baik ya. Iya, nanti saya kirimkan Kang ke Kang Refli. Disebut namanya dan tidak ada koordinasi Kang. Iya. Nah, nanti pokoknya salam. Bilang saya salah satu pengagumnya loh. Oke Kang Refli Harun. Oke Kang. Nah, lalu akan masuk ke dunia politik. Iya. Pada tahun 1999. 99. Setelah reformasi. Di masa reformasi. Di masa reformasi. Nah, ini yang paling penting. Barayanya mah anak muda, saya ingin membuat suasana kebatinan ini berubah ke tahun 99. Ketika 98 kita reformasi, ada euforia politik, generasi muda, tua muda turun untuk bersama-sama. Kaos di sablon masing-masing Kang saat itu. Ya. Tahun 99 merasakan ya suasana itu. Wah, pokoknya saat itu benar-benar berjalan alami semua natural, emosi yang meledak-ledak luar biasa saat itu ya. Iya. Sebagai mungkin ya terlahir karena bentuk protes Benar ya. atas kondisi pemerintah saat itu ya. Iya. Ini kan cerita 99 ya. Iya Kang. Gitu. Nah, dan rata-rata kalau ditanya itu tidak banyak mengeluarkan uang ya, caleg-caleg itu. Asli. Saya bahkan di saat itu iya. Orang bikin posko, bikin kaos itu sendiri. Ya, saya merasakan itu. Kita kalaupun bicara persoalan uang, hanya uang untuk jalan kita, stimulus untuk saja. Operasional kita saja. Gitu. Mereka masyarakat kedatangan udah senang banget gitu. Iya. Itu dengan secara emosional dia memberikan dukungan pada kita. Jadi asli super hemat. Saya merasakan itu Kang, karena pada saat itu saya juga aktif di Karesidenan Purwokerto untuk menjadi narasumber Bintek. Oh iya. Dan alhamdulillah ketua DPRD-nya memang rata-rata dari PDIP, PKB begitu di Karesiden itu, Banjarnegara, Kebumen, rata-rata lo perkoran saat itu yang aktif di mana-mana, ada kerja di bengkel, para kiai-kiai muda, kiai sepuh gitu. Bahkan dari kalangan tukang ojek pun ada saat itu. Iya, luar biasa. Dan kemudian waktu berjalan terus berubah ya. Betul. Politik ini terus berubah. Akang menjadi anggota biasa pada tahun itu dulu sementara anggota biasa, kemudian kita ketua komisi, ketua praksi, dan terakhir ketua DPRD. Tahun berapa tuh Kang? Itu 2 periode kita. Pertama transisi 2003-2004. Karena saat itu ketua DPRD jadi bupati. Sama-sama partainya saat itu satu partainya. Setelah itu masuk periode kedua definitif, kita terpilih kembali. Jadi Akang itu kita tegas saja ya, Akang melanjutkan masa ketika Pak EF ketua DPRD menjadi Bupati Subang yang ditinggalkan, Akang menjadi ketua DPRD, Kang Haji. Kemudian ketika maju lagi, menang lagi dan ketua DPRD lagi ya. Sampai tuntas 5 tahun. Sampai tuntas. Ya. Dalam sejarah kira-kira ada yang 2 periode Kang di Subang, kedua. Rasanya baru kita rasanya atau nanti Pak Setwan atau siapa bisa meluruskan ya. Tapi kalau beliau menyebutkan itu saya juga yakin perasaan ya. Kecuali mungkin di awal-awal dulu Orde Baru kita tidak tahu ya. Saya memang kurang begitu tahu ya. Tapi insya Allah Oke. Nanti kita cek lagi di foto-fotonya lah ya kan. Di saat itu kita menjadi di seluruh Indonesia saat itu mungkin bupati, wakil bupati, ketua dewan dari satu partai baru kita. Iya. Dan kita hadir di usia yang relatif muda saat itu masih relatif muda. Ya, jadi itu ya. Bupatinya dari satu partai, PDIP, Akang juga ketua DPRD-nya sama. Kalau sekarang relatif tua sekarang. Sekarang relatif tua. Dulu relatif muda. Oke, Kang. Tentu merasakan perjalanan tahun 99, euforia, politik berbiaya murah. Betul. Lalu sampai kemudian sekarang Akang lalu setelah itu meneruskan Citapen ini. Betul. Dilanjutkan ya. Jadi kita itu fokus. Citapen itu sebenarnya sejak 2003. Saat itu saya masih ketua fraksi. 2003 itu masih ketua komisi. Saat itu ya. Nah, jadi ya kita terinspirasi oleh sebuah destinasi proyeksi ke depan. Ada proyeksi ke depan ya. Bahwa kita ini, saya sudah berpikir saat itu jabatan terbatas pasti ya. Ada batasnya.
Maka saya sudah berpikir untuk berwirausaha dan memang sebelumnya juga ada wirausaha gitu kan. Nah, termotivasi oleh itu maka kita merintislah usaha ini. Oke. Nah, gitu kan ya sampai sekarang. Oke. Dilanjut sampai sekarang. Lalu oke, Baraya. Ini kemudian yang membuat kita tahu kalau mendengar nama Pak Bambang ini tidak seringkali diikuti oleh PDIP-nya atau partai apapun, tapi Bambang Sitapen. Bambang Sitapen. Iya, paling tidak di Pantura. Pantura ya. Akang sini merasakan itu. Sangat Bambang Sitapen itu. Sekarang itu orang lebih mengenal tidak bicara persoalan saya mantan ketua dewan, tapi orang kalau tanya Bambang Sitapen. Dan jujur aja, ada kebanggaan tersendiri. Ada kebanggaan. Kita hadir dalam sebuah kemandirian. Iya, lahir dari itu. Oke. Nah, Baraya Muda, banyak hal sebetulnya dari perbincangan kita, bahwa ada satu masa ketika di Indonesia, termasuk Subang, ada politik berbiaya murah. Tapi perkembangannya sekarang semakin lama, kita akan merasakan betul, dan kita merasakan bahwa politik cenderung mahal. Tetapi murah dan mahal selalu saja menghasilkan potensi-potensi yang kadang-kadang tidak terduga. Apa harapan Akang untuk generasi muda, Kang Haji? Terkait dengan apakah dia bisa beraktivitas di dunia politik atau kontribusi lain untuk Subang, untuk anak muda? Jadi sekarang ada perubahan paradigma, di mana anak-anak milenial ini sekarang lebih banyak mendominasi. Bahkan ada sebuah grafik ya. Saya kalau presentasinya takut salah ya. Tapi ada peningkatan. Ada data statistik yang menunjukkan itu. Data statistik ada itu ya. Kalau nggak salah sampai 30%. Itu terdorong dan termotivasi juga oleh kemajuan teknologi IT kelihatannya. Peran media sosial ini sekarang, dulu zaman saya paling hanya 5% atau bahkan mungkin 10% paling banyak ya. Sekarang kebalik. Sekarang kebalik bisa 90% sekarang itu IT mendominasi. Nah, dengan peranan IT ini mendorong peranan anak-anak muda ini. Nah, oleh karena itu saya kira momen buat anak-anak muda untuk mengambil peran peluang tadi ya di semua segmen, semua sisi kehidupan. Baik di bidang politik, pendidikan, ekonomi kreatif dan lain. Itu sekarang anak-anak muda. Lihat anak-anak milenial yang gitu ya. Nah, saya harap anak-anak mengambil momen ini, ya. Jangan sia-siakan gitu ya. Termasuk karena basic kita politik ya. Politik sangat penting. Ada orang yang bilang, termasuk Robert dulu anak saya. Robert anak saya itu berpikir bahwa politik itu jahat pada saat itu. Saya bilang bahwa politik itu tidak jahat. Kalaupun ada itu kan oknum pelakunya ya. Tidak jahat. Mari kita coba runtut. Kalau parlemen, kalau kabinet ini dipegang oleh orang-orang yang tidak amanah, gimana nanti? Maka kebijakannya ke bawah akan tidak amanah kan? Maka ambillah sama orang-orang baik ini gitu. Jadi politik juga bagian penting yang bisa diambil oleh anak-anak muda kira-kira. Itulah kira-kira. Jadi untuk anak muda, momentumnya sekarang ketika statistik menunjukkan bahwa Anda sekitar 30% itu anak muda, lalu dunia IT sekarang terus berkembang, maka ada ruang kosong, dan banyak ruang kosong itu yang bisa digunakan sebagai peluang di bidang apapun, tergantung kesukaan anak muda itu. Ambil itu semua. Nah, tadi akan sebut nama Robert. Ini segmen kita alihkan. Apa yang melatar belakangi Robert, kemudian mentornya tentu ayahnya langsung didorong, tapi kemudian beda partai dengan ayahnya dulu, Pak. Betul, baik. Ini sensitif nggak nih? Boleh nih? Enggak, biasa saja, mengalir aja. Mengalir saja. Memang faktanya begitu ya. Faktanya begitu, ya. Ya seperti orang tahu ya, dulu saya bukan di PKS dulu ya. Sekarang saya di PKS. Di PKS. Wasilahnya boleh jadi Robert, anak saya. Dari perjalanan Robert ini, dia sempat mengenyam pendidikan di Jerman. Ternyata jaringan PKS itu ada di seluruh dunia. Salah satunya Jerman.
Saat itu Robert dibina dan dididik, bahkan di Jerman itu dia lebih kepada dunia pesantren di sana, pesantren yang ala Jerman saat itu ya. Nah, mentor-mentornya kawan-kawan dari PKS saat itu. Sehingga otaknya, mindsetnya terisi dengan pola-pola pemikiran teman-teman yang insya Allah religius kira-kira. Pulang Robert dari Jerman ke sini, dia membawa warna lain, Saya saat itu masih sebut saja di partai nasionalis lah. Kita diskusi, sharing sampai pada perdebatan yang sangat panjang. Kadang-kadang merasa terdebat lah ya saat itu. Berdebat saat itu untuk bicara persoalan-persoalan yang kita pikir saat itu prinsip ya. Kita pikir saat itu dengan perspektif yang berbeda. Dengan perspektif yang berbeda saat itu kan. Nah, tapi akhirnya mengerucut pada satu kesimpulan setelah melewati proses yang cukup panjang. Saya yang mengalah, saya yang ikut Robert. Saya jadi insya Allah hijrah dari nasionalis ke partai PKS. Saat itu Robert belum berpikir tentang pencalonan, belum ya. Saat itu kan. Di saat bicara persoalan pencalonan, persoalan parlemen, saya yang mendominasi bicara untuk memberikan pandangan-pandangan tadi. Karena di saat itu tadi Robert berpikir bahwa politik itu jahat. Nah, setelah kita kasih pandangan-pandangan, bagaimana perspektif kita tentang itu, dia akhirnya memahami dan dia masuk di dalam politik praktis dan dia alhamdulillah terpilih sebagai anggota dewan termuda di PKS. Di PKS kira-kira. Dengan usia 27 tahunan. Di saat itu dia 25 lebih. 25 saat itu. 25 lebih. Pada saat masuk kita. Jadi ada 2 ya kalau tidak salah yang muda ini di Subang sekarang. Di Subang itu kalau sekarang kalau dari partai lain ada. Kalau PKS hanya Robert. Ada dari PAN Pak Albert. PD itu Najib. Oh, ada juga Najib. Makanya kita bicara ini ya. Umur ya. Kita. Oke. Itulah kira-kira. Itulah ya yang jadi sebetulnya tidak ada apa-apa dengan teman-teman partai ya. Oh, tidak ada. Jadi Akang justru terjadi awalnya diskursus di rumah, dialog, lalu kemudian Robert menentukan pilihan. Ini jadi soal pergeseran saja dari partai yang nasionalis kepada partai yang lebih ini gitu ya. Insyaallah religius gitu. Iya, religius. Oke, insyaallah. Nah, Baraya, tidak terasa, saya yakin durasi kita sudah lebih dari 20 menitan. Nanti kita akan sampai ke segmen yang bagian terakhir, Kang. Di segmen bagian terakhir ini akan saya tanyakan 3 hal. Yang pertama soal apa perasaan Kang Haji ketika lama berjuang begitu di Subang, tiba-tiba sekarang sudah ada Robert yang melanjutkan. Paling tidak generasi kedua. Kebanggaan sebagai seorang ayah itu apa? Jadi harus diakui, ini kebahagiaan tersendiri, ini kebanggaan tersendiri. Banyak cita-cita saya yang belum tercapai. Harapan itu ada pada Robert. Dari sisi kualitas, anak-anak muda ini cenderung memiliki kelebihan dibanding kita. Karena apa? Karena alur informasi yang mereka dengan mudah menyerap ya. Nah, sehingga kebahagiaan kita yang tertunda ini, kebanggaan kita yang tertunda ini, kita punya harapan Robert akan melanjut perusahaan kayak gitu ya, terutama ya dalam soal eksistensi dan pembangunan Subang lah kira-kira gitu ya. Itu kira-kira. Jadi paling tidak seorang ayah sudah menyampaikan hasratnya, keinginannya, memberikan contoh, dan Robert kemudian sekarang sudah sampai pintu gerbang itu ya. Lanjutkan apa yang belum dilakukan oleh orang-orang tuanya. Lanjutkan gitu. Terima kasih, Kang. Nah, Subang ke depan sekarang. Subang ke depan yang Kang Haji rasakan selama ini, dan kita tentu punya harapan ya. Subang ke depan itu dengan potensi sumber daya alamnya, industrialisasi yang sudah dihamparkan karpet merah. Apa yang terbayang oleh Kang Haji Subang ke depan itu mau seperti apa sih idealnya gitu? Ini izin pertanyaan yang sangat bagus, yang saya suka banget. Terima kasih. Dulu waktu saya ketua dewan, yang ada di otak saya itu pembangunan Subang itu dengan entrepreneur dulu. Dengan entrepreneur. Kenapa? Ada hal yang mahal dari entrepreneur, kewirausahaan itu.
ketika tumbuh sebuah entrepreneur di satu tempat, ini akan menumbuhkan inspirasi bagi usaha-usaha kecil. Oke. Makanya ketika tadi bertanya soal itu, keren pertanyaannya, dan saya suka. Nah, gitu ya. Nah, jadi harapan saya ke depan, Subang itu dibangun dengan konsep entrepreneur. Dengan entrepreneur selain menumbuhkan inspirasi orang untuk berusaha, itu akan mengurangi angka ketergantungan orang untuk berkeinginan hanya kerja kan kerja. Kan gitu ya. Kalau kerja akan tergantung pada orang lain kan. Dengan penghasilan terbatas, dengan sistem pengawasan yang ketat dan lain-lain. Jadi lemah di dalam improvisasi. Tapi dengan entrepreneur, maka improvisasi akan tumbuh pada diri kita. Makanya tadi anak muda ini ruang ini. Ekonomi kreatif yang tadi disampaikan itu ya. Wah, ini begitu terbuka menganga di depan. Ambil. Gitu. Jadi Akang Haji ini membayangkan bahwa Subang ke depan itu harus menggerakkan sektor entrepreneur, kewirausahaan, dan kewirausahaan itu tentu saja itu banyak peluang untuk generasi muda. Subang ini jumlah penduduknya sekitar 1,7 juta, terdiri dari 30 kecamatan, dan mungkin mimpi besarnya, ini saya suka kadang-kadang mengira-ngira saja kan, mimpi besar Kang Haji itu bagaimana kalau pemimpin Subang ke depan bisa menghasilkan satu kecamatan 1.000 wirausahaan muda. Is the best. 30.000 wirausaha muda menghasilkan inspirasi, motivasi, dan multiplier effect. Jadi apa yang ada di otak saya itu udah terjawab sebenarnya. Itu tentu kan energi Akang positif, saya ikut positif. Jadi saya yang biasanya kurang cerdas jadi cerdas. Nggak mungkin jadi rektor kalau Jadi coba kebayang siapapun yang mendengar, Pak Kang Haji Ruhimat, Kang Agus Maskur, atau siapapun pemangku kepentingan, saya berharap ide besar dari Kang Haji ini yang saya hanya menimpalinya 1,7 juta penduduk Subang dengan 30 kecamatan, satu kecamatan 1.000 pengusaha muda. Bayangkan 30.000 akan jadi apa Subang ke depan. Subhanallah. Mudah-mudahan didengar lah Kang. Amin ya Allah. Mudah-mudahan ya. Paling tidak nanti melalui Robert juga kita dorong-dorong itu terus. Oke, nggak terasa diskusi kita mengalir saja dan banyak hal yang kita peroleh. Kang, ini pertanyaan wajib. Siap. Dan ini pertanyaan dadakan. Ini bukan sunnah bukan ya? Bukan, wajib. Dan ini pertanyaan dadakan yang harus dijawab juga mendadak. Siap. Semua orang sukses Akang dengan lika-liku kehidupan, Lebak, kemudian Bandung, lalu bertemu dengan seseorang di kampung yang aslinya dari sini. Istri dari sini. Istri tercinta di sini. Dari sini. Orang Kalipace. Orang Kalipace di sini ini. Lalu kemudian berkembang usaha di sini, mengabdikan untuk Subang. Pertanyaan saya sederhana dan harus cepat dijawab nih Kang. Siap. Pertanyaannya, siapa kira-kira sosok yang Akang anggap menjadi mentor, menjadi teladan, atau paling tidak memberikan inspirasi Kang Haji seperti ini? Oh, seperti ini ya? Iya. Oh, ya. Agak susah ya Kang kalau tanya gitu ya? Memang. Tapi sesusah apapun saya harus jawab. Iya, harus jawab Kang. Pasti mentor pertama ayah tercinta, almarhum ya. Saat itu dia mendampingi saya, masih hidup, termasuk waktu mengawali saya pembangunan Citapen. Ayah masih ada? Ada, masih. Dia datang ke sini, pesan-pesan orang tua biasa sebelum kita berangkat ke mana untuk ke Bandung, ke Bandung ya. Betapa banyak pesan-pesan beliau yang disampaikan pada kita. Nah, itulah mentor saya pertama. Mentor saya pertama. Setelah ke sini ada mentor-mentor saya yang ini dimana saya mulai menggeluti dunia politik saya. Salah satunya ada Pak Haji Jainal namanya. Pak Haji Jainal. Pak Haji Jainal. Haji Jainal itu dia tokoh Purwadadi. Saat saya merintis dia ekonominya sudah sangat mapan, bagus. Dia orang baik. Saya dengar itu. Iya, dia orang baik dan banyak pelajaran yang kita dapatnya. Kemudian ada juga ada orang tua angkat saya, Pak Haji Wahab namanya. Itu kebetulan ibu yang berdampingan sama Wajib ada di sini. Oh, beliau
Ini orang tua saya juga ini. Iya, Jadi sama Pak Haji Wahab ini. Tadi iya, almarhum di sini ya. Iya, iya, Pak Haji. Nah, dulu saya memulai ekonomi beliau dulu. Beliau, ya. Saat kita begitu sulit, intinya beliau bantu kasih modal usaha dan lainnya. Dari situ saya belajar. Iya, iya. Itu kira-kira. Oh iya, tokoh-tokoh. Jadi ada paling tidak 3 tokoh inspiratif ya Kang yang luar biasa dan ya, paling tidak satu lagi mertua, pasti peranan mertua. Iya, saya kalau ditanya selalu menyebut yang terakhir juga diantaranya mertua itu kan. Iya. Karena tidak mungkin kita nggak mungkin kita tidak menghormati orang yang sudah memberikan anaknya kepada kita. Dan saya dulu tinggal di Mertua Indah, kamu tahu nggak? Oke, nggak terasa durasi kita sudah lebih dari 20 menit, 23 menit malah. Ini sesuatu yang percakapan mengalir tanpa perencanaan, kita janjian juga mendadak-dadak saja, tapi luar biasa. Di kesempatan pamungkas ini, Baraya, saya tidak berani menyimpulkan secara tegas apa yang kita diskusikan, tapi paling tidak karena saya sudah ketularan agak cerdas, karena beliau cerdas, saya agak cerdas. Saya ingin mencoba mengambil 3 kesimpulan penting. Yang pertama, harapan besar beliau untuk Subang ke depan, siapapun nanti yang mengelola Subang, dimulai dari Pak Haji Rohimat dengan Kang Agus Maskur ini, yuk ciptakan jiwa-jiwa kewirausahaan, melakukan penyebaran virus entrepreneur kepada generasi muda, karena multiplier effect dari terciptanya kewirausahaan itu akan sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan untuk generasi muda, beliau bilang tangkap peluang karena jumlah statistik menunjukkan angka generasi muda yang luar biasa. IT berkembang juga, ini harus ditangkap oleh generasi muda. Kemudian yang ketiga, pesan yang luar biasa, kita tidak boleh lupa kepada tokoh-tokoh, terutama orang tua kita yang sudah mendidik dan memberikan inspirasi. Ini pelajaran yang sangat luar biasa dari Nyema ini. Hatur nuhun Kang Haji, turun nuhun pisan. Punten bilih abdi ngarepot. Itu binga. Tosnya sahkeun. Binga pisan. Sami-sami. Oke. Sami itu tepang. Sami-sami nuhun. Oke, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampurasun.